Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pentingnya MSDM. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perbedaan MSDM dengan manajemen personalia sebagai berikut. Yang pertama, MSDM dikaji secara makro, sedangkan manajemen personalia dikaji secara mikro. Yang kedua, MSDM menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan atau aset utama organisasi, jadi harus dipelihara dengan baik. Yang ketiga, MSDM pendekatan secara modern, sedangkan manajemen personalia pendekatannya secara klasik. MSDM adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Yang kedua atau B, definisi MSDM. Menurut para ahli, pengertian MSDM adalah: yang pertama, Dr. Andes Malayu, SP Hasibuan. MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua, Edwin B. Filippo. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang ketiga, Dal Yoder. Manajemen personalia adalah penyediaan kepemimpinan dan pengarahan para karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen MSDM. Yang pertama, pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan, dan besarnya pendapatan itu tidak menentu, tergantung laba yang dicapai perusahaan tersebut. Yang kedua, karyawan adalah penjual jasa atau pikiran dan tenaganya. Yang ketiga, pemimpin atau manajer. Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinan untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang keempat, peranan MSDM atau D. Yang pertama, menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif. Yang kedua, menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan. Yang kedua, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi. Yang keempat, meramalkan penawaran dan permintaan SDM atau sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kelima atau E, perkembangan MSDM. Perkembangan MSDM didorong oleh kemajuan peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan daya saing produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang metode pendekatan MSDM. Yang pertama, pendekatan mekanis, yang kedua, pendekatan paternalis, dan yang ketiga, pendekatan sistem sosial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang terakhir tentang fungsi MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengendalian, yang kelima pengadaan, yang keenam pengembangan, ketujuh kompensasi, kedelapan pengintegrasian, yang kesembilan pemeliharaan, yang kesepuluh kedisiplinan, dan yang terakhir pemberhentian.